Salam sehat dan tangguh dari kami, tim Renungan Pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Mari Bapak Ibu, kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan di Renungan Akhir Pekan hari Sabtu 8 Januari 2022. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memohon bimbingan-Mu Tuhan untuk melakukan pembacaan firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Pimpin kami dan topang kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami mampu memahami bagaimana Tuhan mau berbicara lewat kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, renungan kita di akhir pekan kali ini, Sabtu 8 Januari 2022 bertajuk Yesus berdoa untuk orang-orang percaya. Teks bacaan diambil dari Yohanes 17 ayat 20, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, demikian bunyinya. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara-saudara, berdoa adalah kewajiban bagi setiap orang percaya untuk menghampiri tahta Allah yang Maha Kudus. Dan di dalam berdoa, orang percaya menyampaikan permohonan di hadapan Tuhan dengan sikap merendahkan diri. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana harus berdoa sebagaimana tertulis pada Matius 6:9-13. Seperti yang kita kenal dalam doa Bapa kami. Dalam Injil Matius dicatat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani sebanyak 3 kali pada waktu bersama ketiga orang dari muridnya, yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus. Akan tetapi hanya dia sendiri yang berdoa, sedangkan muridnya disuruh untuk berjaga-jaga. Pada kitab Yohanes pasal 17 ada 3 perikop tercatat Yesus berdoa, yaitu untuk dirinya sendiri, untuk murid-muridnya, dan untuk semua orang percaya. Doa ini disampaikan kepada Bapa sebagai doa terakhir sebelum dia ditangkap, karena Allah di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perikop perihal doa Tuhan Yesus dalam renungan pagi kali ini, kita belajar bahwa orang percaya berdoa bukan tentang hal apa yang dibutuhkan, bukan pula tentang apa yang ada di sekelilingnya. Tetapi orang percaya berdoa untuk mendoakan orang lain di luar komunitas atau sekelilingnya, seperti yang dilakukan Yesus. Berdoa bukan hanya kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya, tapi Yesus juga berdoa untuk orang-orang yang percaya pada pemberitaan para murid-muridnya. Saudara-saudara, pentingnya mendoakan orang lain agar mendukung pemberitaan Injil juga disampaikan. Rasul Paulus mengajak orang percaya agar berdoa syafaat seperti diuraikan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2. Demikian bunyinya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang
dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Dalam doa ini Yesus melihat akan ada gerakan arah-arahan, bahkan akan semakin bertambah orang yang percaya pada pemberitaan Injil. Doa Yesus ini tentu mengajak memotivasi para murid Yesus, bukan hanya untuk mendoakan mereka yang percaya, tapi mereka yang akan percaya buah hasil pekerjaan pemberitaan bagi para murid. Di dalam doa, orang percaya menemukan kekuatan karena dalam doa Roh Kudus turut membantu orang percaya menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Seperti uraian surat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, berdoa merupakan aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Sampai disebut bahwa doa itu adalah napas hidup orang percaya. Berdoa tidak dibatasi oleh orang, oleh ruang, oleh waktu, di mana setiap saat dan di mana saja kita bisa lakukan sebagai saluran komunikasi langsung, berbicara kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran manusia sebelum doanya itu diucapkan. Karena Tuhan Maha mengetahui. Banyak ayat-ayat firman Tuhan mengajar orang percaya untuk berdoa. Dan Yesus sendiri berdoa kepada Bapa pada waktu di Taman Getsemani. Sebagai hal yang harus kita teladani. Yang berkata, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan yang engkau kehendaki. Hakikat berdoa adalah berseru kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia 33 ayat 2. Ayat ini dapat dijadikan sebagai telepon Allah yang siap menjawab panggilan kita 24 jam per hari. Di Alkitab kita temukan beberapa doa yang berkuasa atau yang segera dijawab Tuhan, seperti doa abdi Allah Elia agar hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan, dan itu terjadi. Kemudian dia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dipanggil juga Dorcas yang sakit dan meninggal. Lalu murid lain memanggil Petrus dan masuk ke ruangan. Atas tempat mayat itu dibaringkan, dan kemudian Petrus berlutut dan berdoa dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita buka matanya, dan ketika melihat Petrus, dia bangun, lalu duduk. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk saling mendoakan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yang bermakna bahwa ada suatu sinergitas dalam berdoa, yaitu para hamba Tuhan mendoakan jemaat, dan jemaat juga mendoakan para hamba Tuhan. Bahkan kita mendoakan para pemimpin negara, pemerintah, agar menjalankan mandat yang dipercayakan rakyat secara jujur, adil, dan memihak kepada kepentingan bangsa. Di dalam pengajarannya Yesus juga berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin, kita berdoa. Inilah syukur kami Tuhan, di akhir pekan minggu ini di hari Sabtu 8 Januari 2022.
Pimpinlah kami seluruh rangka hidup karya karsa kami Tuhan hari ini. Dan biarlah namamu terus dipermuliakan di tengah kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau untuk berdoa, mendoakan bukan saja untuk diri kami, tapi juga untuk orang lain Tuhan. Untuk menjadi penopang, dukungan yang terus kami lakukan bagi mereka yang membutuhkan topangan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami naik.